era digital, era internet, maka kita harus belajar. Kita harus mau masuk dalam dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali kita bertemu. Bapak Ibu yang terhormat, teman-teman. Ini ada pertanyaan dari seorang guru ini. Pertanyaannya keren sekali ya. Dan saya yakin ini banyak dialami oleh banyak guru di seluruh Indonesia. Pak Munif, saya seorang guru muda yang dalam proses mengajar saya selalu kreatif dan menggunakan teknologi. Namun, rekan guru senior saya yang mohon maaf lebih tua usianya sangat tidak mendukung pekerjaan saya. Saya menilai mereka alergi terhadap teknologi. Bagaimana cara saya menyikapi kondisi seperti ini? Nah, itu pertanyaannya. Ini dari seorang guru muda yang kreatif ya. Dan ini kayaknya banyak terjadi di semua sekolah ini. Nah, itu. Tapi rekan-rekan yang senior itu alergi tadi, dikatakan alergi terhadap teknologi ya. Sehingga ada ketimpangan dalam proses pembelajaran yang diterima oleh peserta didik. Nah, bagaimana menyikapi ini? Nah, memang saya juga pernah dalam satu workshop begitu ya, ditanya seperti ini oleh peserta workshop ya. Dan saya masih ingat itu penanyanya sudah berusia kepala 5 lah, dia mengaku itu. Bahkan penanya ini mengatakan dengan landasan sebuah jurnal gitu yang ada beberapa generasi kan, ada baby boomer itu ya, masih ingat ya. Lalu generasi X, Y, Z itu. Nah, beliau mengatakan bahwa saya ada pada generasi yang tidak harus menguasai IT, baik itu internet dan lain-lain, dalam pekerjaan saya sebagai seorang guru. Karena saya memang dilahirkan di generasi X katakanlah, atau baby boomer katakanlah. Seperti itu. Bagi guru-guru yang memang dilahirkan itu di generasi Y atau Z, nah itu nggak apa-apa menggunakan IT gitu. Jadi alasan tahun kelahiran dia yang masa lalu itu dijadikan alasan untuk sahlah kalau tidak bekerja dengan teknologi. Nah ini sebenarnya bagaimana? Teman-teman semua, kalau menurut pendapat saya ya, saya lebih tertarik dengan satu jurnal yang membagi usia dan hubungannya dengan teknologi ini hanya dibagi 2 saja. Gitu. Di jurnal itu dikatakan sebenarnya pembagian 2 ini namanya adalah digital imigran dan digital native. Nah ini, digital imigran adalah orang-orang yang dilahirkan sebelum tahun 1980-an. Nah, bagi yang kelahirannya sebelum tahun 80-an, itu dikenal dengan nama digital imigran. Sedangkan yang lahir tahun 80-an ke atas, itu namanya digital native. Seperti kita tahu, kalau digital native, anak itu lahir, dunianya sudah digital. Tapi kalau digital imigran, seseorang dilahirkan, dunianya masih manual lah. Tapi mereka harus mau tidak mau melakukan imigran, pindah dari manual ke arah digital. Apa ini artinya? Artinya adalah meskipun kita dilahirkan sudah tua, sudah sepuh, kalau dihitung dari tahun ini, tetap karena dunia sekarang adalah era digital, era internet, maka kita harus belajar.
kita harus mau masuk dalam dunia ini. Nah, ini mungkin. Karena kalau kita tidak mau masuk dalam dunia internet atau cyberspace, terutama dalam pekerjaan kita sebagai guru, apa yang akan terjadi? Sulit sekali kita bisa menyesuaikan dengan karakteristik belajar anak-anak kita, siswa kita, peserta didik kita. Sulit. Kenapa? Beda karakteristik orang yang hidup di era cyber ya, sama yang di manual, itu beda. Coba perhatikan anak-anak kita sekarang. Satu, aktif luar biasa. Nah, kita harus ngikutin keaktifan ini. Ya kan? Luar biasa. Kemudian yang kedua apa? Serba instan. Tuh, lihat. Anak kita kalau ada informasi dari gurunya yang bulet ruwet, ditinggal, mereka akan senang sekali mencari informasi yang sama, tapi konteksnya adalah instan. Cepat sekali, gampang difahami. Nah, itu ciri-ciri digital native. Nah, kita harus imigran, harus pindah jadi digital imigran untuk menyesuaikan. Toh kita guru, yang kita hadapi, kita ajar adalah anak-anak itu. Lalu ada lagi yang dahsyat. Anak kita punya kemampuan multitasking. Nah, ini yang tidak ada pada generasi-generasi yang berikutnya, yang sebelumnya. Multitasking, serba bisa anak kita. Kita harus benar-benar juga menyesuaikan. Sampai kalau di sekolah, saya selalu sekarang bilang sama teman-teman guru, jadilah multitasking teacher. Karena apa? Karakteristik anak-anak kita yang digital native itu adalah multitasking sekarang. Itu. Dan yang terakhir adalah kemampuan networking, membuat jaringan. Anak kita hidup di dunia maya, mendominasi mereka, kemampuan mereka ini membuat jaringan, punya teman baru, kelompok baru, ya kan? Dan komunitas-komunitas yang baru sesuai dengan passion anak kita dan lain-lain itu luar biasa dibandingkan ketika kita dulu hidup di zaman manual. Nah, itulah teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat, kenapa pentingnya kita harus pindah ke digital imigran, kapanpun kita dilahirkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.